Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. bertemu lagi kita di acara Bincang-Bincang Santai SMK Negeri 1 Bangkinang. Yang pada hari ini kita akan membawa tema keorganisasian SMK Negeri 1 Bangkinang. Gaung Raka 95,2 FM. Saya sendiri adalah Freddy Bastian Wijaya Kusuma, staf kesiswaan SMK Negeri 1 Bangkinang. Hari ini kita akan membawa tema keorganisasian SMK Negeri 1 Bangkinang. Bersama saya sekarang sudah ada Ya, Bapak Fuad Saadi sebagai pembina OSIS SMK Negeri 1 Bangkinang. Selamat pagi, Pak. selamat pagi Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fuad pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak Freddy. Agak sedikit menegangkan ya Pak Freddy karena kita belum terbiasa. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita podcast ke depannya. Amin ya Allah. Jadi hari ini Pak Fuad, kita akan mengangkat tema keorganisasian yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang. Baik. Kalau menurut Pak Fuad, organisasi itu di sekolah seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Pak Freddy. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan karena masih berhubungan dengan PPDB, saya ingin menyampaikan selamat kepada siswa yang sudah lulus di SMK Negeri 1 Bangkinang. Mudah-mudahan pilihan Ananda menjadi jembatan untuk cita-cita Ananda yang Ananda inginkan. Dan itulah harapan terbesar dari kami sebagai pendidik di SMK 1 Bangkinang. Nah, berbicara kita tentang keorganisasian sekolah, di SMK Negeri 1 Bangkinang ini kita mempunyai organisasi yang legal. Maksudnya legal ini Pak, karena berdasarkan hukum ya. Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan juga Permen Diknas nomor 39 tahun 2008 disebutkan bahwasanya pembinaan kesiswaan yang dilakukan dalam keorganisasian itu adalah OSIS. Jadi kita punya organisasi di sekolah ini yang namanya OSIS. Nah, ini organisasi ini adalah pembinaan langsung dari kesiswaan, yang mana kita ketahui bahwasanya tugas dari kesiswaan itu ada 4. Oh, ada 4 ya, Pak? Iya, ada 4. Yang pertama keorganisasian, yang kedua ekstrakurikuler, yang ketiga itu kepemimpinan, yang keempat adalah Widayata Mandala. Nah, kebetulan saya di sini ditunjuk diamanahkan untuk membina dari tugas satu dari yang kesiswaan tadi, yaitu keorganisasian OSIS. Ya, begitulah kira-kira Pak Freddy. Jadi ada 4 sebenarnya yang ada di OSIS itu ya, Pak. Kemudian sebelum kita Bukan 4, maksudnya itu adalah tugas dari wakil bidang kesiswaan. Salah satunya adalah membina keorganisasian. Nah, kebetulan keorganisasian yang tugas yang diemban oleh kesiswaan ini diamanahkan kepada saya untuk membina keorganisasian OSIS. baik. Nah, seperti itu Pak Jadi Freddy. Pak Fuad, sekarang bisa kita masuk ke materi kita, yaitu keorganisasian. Kemudian Pak Fuad kan sekarang sebagai pembina dari OSIS SMK Negeri 1 Bangkinang. Kemungkinan besar kan sekarang Ananda kita sekarang kan banyak belajar di rumah nih Pak Fuad. Iya. Jadi sebelum itu, kemudian kita juga sekarang penerimaan siswa baru. Yang hari ini adalah hari terakhir ya Pak Fuad ya. Iya, betul. Nah, jadi supaya Ananda kita tahu semuanya, sebenarnya OSIS itu apa sih Pak Fuad? OSIS ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita panjang lebar untuk membicarakan ini, tentu kita melihat dulu sejarahnya. Kenapa OSIS ini ada di sekolah gitu. Iya. Kalau saya baca literatur yang ada, OSIS ini sebelumnya dulu setelah kemerdekaan sekolah-sekolah itu punya organisasi siswa, tapi organisasi siswa ini tidak dapat dikontrol. Oh.
Nah, kadang arahnya ke politik, kadang arahnya ada di sekolah. Nah, makanya waktu itu terjadi eh, apa namanya tuh hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh siswa. Nah, pada tahun 1970-an petinggi misalnya orang-orang yang peduli terhadap keorganisasian siswa ini berinisiatif untuk membentuk sebuah keorganisasian yang melahirkan kegiatan-kegiatan positif di tahun Seperti itu ya. 1970 sampai 1972 dan lahirlah OSIS ini gitu sampai sekarang. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Predi bahwasanya kegiatan keorganisasian OSIS di sekolah itu legal karena ada dasar hukumnya. Betul, betul, betul. Ya. Jadi sejarahnya jadi tahun 1970 ya Pak ya? Setelah kemerdekaan sekolah udah mulai seperti biasa gitu kan. Cuman organisasi itu sudah ada, Iya. tapi belum diatur. Belum diatur, sudah Iya. ada tapi belum diatur. Di tahun 70-an baru diatur Baik, oleh baik. Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Iya, iya, betul, pada waktu betul. itu. Nah, jadi kan sekarang kan Ananda kita kan sudah banyak yang tahu. Kalau OSIS itu sebenarnya sudah ada di SMP juga sudah ada ya Pak ya. Iya, betul. SMK, SMA semuanya kan ada OSIS. Iya. Sebenarnya singkatan dari OSIS itu apa sih Pak? OSIS itu kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Intrasekolah. Nah, organisasi itu secara umum artinya adalah interaksi pribadi, Iya. berkelompok gitu kan. Siswa adalah siswa itu sendiri. Kalau intra itu yang ada di dalam Heeh. dan sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Yang bernaungan di satuan pendidikan. Oh, yang bernaungan di satuan pendidikan. Iya. Jadi begitu Pak Freddy. Jadi organisasi OSIS itu bernaung di sekolah ya Pak ya. Kemudian selanjutnya siapa yang seharusnya yang bernaung di OSIS itu Pak? Baik mungkin dari pihak sekolahnya atau Ya. pihak dari warga sekolahnya. Seharusnya siapa saja yang bernaung supaya ananda kita yang lagi mendengarkan Gawang Raka juga tahu sekarang nih Pak. Nah, kalau kita melihat definisinya tadi, tentu yang punya organisasi ini adalah siswa itu sendiri. Oh, siswa itu sendiri ya. Ya, tapi tidak terlepas pula dengan bimbingan dari para gurunya. Betul. Kalau betul. kita lihat strukturnya, yang penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah, pengarahnya adalah bidang kesiswaan dan pembinanya bisa ditunjuk dari guru. Oh iya. Nah, jadi pembina ini bertugaslah nanti mengarahkan, membimbing anak-anak ini dalam berorganisasi. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk siapa orangnya, pastilah dia siswa SMK Negeri 1 Bangkinang. Supaya untuk memudahkan pengurusannya, kita pilihlah ketua, sekretaris dengan cara yang demokratis. Demokratis yang biasanya melakukan pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS adalah seluruh warga dari SMK Negeri 1 Iya, Bangkinang ya betul. Pak ya. Kemudian kapan seharusnya OSIS itu kita butuhkan di sekolah ini Pak? Maksudnya apakah OSIS itu memang adalah organisasi sekolah yang dipunyai oleh siswa, tapi bagaimana cara menggunakan OSIS itu? Cara menggunakan OSIS. Iya. Kita melihat Mm-mm. ketika kita membuat sesuatu, tentu kita bertanya apa fungsinya. Oh ya, betul betul. Nah, fungsi OSIS ini sebenarnya adalah untuk wadah. Wadah ya. Wadah menampung idenya, menampung kreativitasnya, Hmm. dan menampung hal-hal positif lainnya yang dapat nanti menumbuh kembangkan bakat dan minatnya untuk masa depan dia sendiri. Nah, di SMK Ya. kita butuh OSIS dalam rangka ya untuk kepentingan sekolah itu sendiri dan juga kepentingan anak itu sendiri. Karena aspirasi itu datangnya tentu dari siswa dan juga guru dan kalau umpamanya organisasi OSIS ini itu tentulah yang anggotanya tadi yang akan menyampaikan aspirasinya kepada ketuanya, nanti disalurkannya kepada pembinanya dan diteruskan lagi ke bidang kesiswaan. Nah, Baik. itu dia. Jadi itu OSIS ya Pak.
Di bagian kesiswaan ada keorganisasian, OSIS termasuk dalam wadah dari kesiswaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita coba masuk ke apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang ini? Nah, kalau ekstra, alhamdulillah kita sangat banyak Pak. Banyak sekali ya Pak ya. Tapi sebelum itu, Bapak, saya ingin juga menyampaikan bahwasanya tujuan kita berorganisasi di sekolah ini yang pertama yaitu bagi anak-anak kita yaitu untuk meningkatkan generasi yang beriman dan bertakwa. Betul. Misalnya contohnya karena kita hubungkan dengan eskul, Ya. kita punya eskul Rohis. Rohis kita punya ya. Rohis Putra dan Rohis Putri. Nah, biasanya kita laksanakan ini pada hari Jumat pagi. Iya. Bergiliran per Per kelasnya. kelasnya. Tentunya seperti itu, ya kan? Ya. Nah, kedua tujuannya memahami, menghargai lingkungan hidup. Nah, kita punya juga eskul di bidang itu. Misalnya eskul kita kemarin kita bikin bank sampah. Bank sampah. Nah, ya. itu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya, itu termasuk dalam tujuannya juga. Yang ketiga tujuannya membangun landasan-landasan kepribadian. Ya, kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks membangun budaya bangsa. Nah, itu salah satu tujuan dari OSIS itu tersendiri. Yang keempat ada tujuannya lagi membangun wawasan kebangsaan. Kita bangun Nah, wawasan kita punya kebangsaan. Pasus. Betul Pasus. Di ya. eskul kita punya Pasus dan di Pasus ini dilatih anak-anak jiwa patriotismenya, jiwa kebangsaannya dan lain-lainnya. Selanjutnya tujuannya ada juga memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin. Nah, ini tertuang dalam eskul-eskul olahraga kita. Eskul olahraga kita banyak. Banyak ya Pak ya. Ya, basketnya ada, sepak bolanya ada, futsalnya ada, voli ada, silat ada, renang ada, atletik ada. Alhamdulillah banyak. Ditampung semua aspirasi dari anak-anak kita. Iya. Mudah-mudahan yang kelas 10 ini dapat bergabung secepatnya dengan kita di eskul di SMK Negeri 1 Bangkinang ini. Oh, baik. Mungkin itu saja tujuannya Pak Freddy yang kita berikan kepada anak-anak di anggota OSIS yang kita kaitkan dengan beberapa eskul yang ada. Jadi OSIS itu menyangkut dengan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita punya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kalau mengatakan kegiatan kan tadi Bapak menyampaikan banyak sekali. Ada nggak Pak prestasi yang bisa kita perlihatkan atau sekarang yang di Gawang Raka FM 9,5,2 supaya Anda kita tahu sekarang sebenarnya SMK kita itu ekskulnya sudah segini loh. Iya. Sudah ada prestasi ini loh. Iya. Nah, apa saja contohnya Pak Fuad? Nah, prestasi kalau di bidang eskul kita bagi dua kelompok dulu, yang ada dua olahraga dan yang seni gitu kan. Yang di olahraga tahun 2017 kemarin kita sebagai perwakilan Provinsi Riau untuk tingkat nasional lomba atletik. Ya, kita laksanakan di Medan waktu itu dan siswa kita berangkat 1 orang itu di atletik dan 2 orang di cabur karate. Karate 2 orang. Karate 2 orang dan di renang 1 orang di tahun 2017 karena mereka juara di provinsi dan mereka mewakili Provinsi Riau untuk ajang O2SN nasional di Medan waktu itu. Nah, di segi seni kita juga punya perwakilan untuk nasional yaitu di bidang film pendek. Oh, film pendek ya Pak. Ya, kebetulan saya juga pemerannya Pak. Oh iya. Mudah-mudahan tahun depan setelah COVID ini berlalu kegiatan film pendeknya masih ada. Mudah-mudahan dilirik lagi ya kan jadi bintang filmnya gitu. Iya. Mudah-mudahan sih Pak. Filmnya bisa dilihat Pak? Filmnya judulnya kalau tidak salah yang saya perankan itu Batas Akhir. Batas Akhir ya. Sama dengan Pesan Dalam Tulisan. Pesan Dalam Tulisan. Yang menariknya, yang paling menantangnya di sini nih Pak, yang
batas akhir. Batas akhir ya, Pak. Kan ada dialog. Ada dialog. Ya, yang sebelumnya nggak ada dialog. Oh. Jadi aman kan. Jadi aman. Kalau ada dialog agak ada Agak, tantangan iya. ya, Pak ya. Teksnya dapat, ekspresinya enggak. Jadi seperti itu Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan prestasi-prestasi lainnya masih banyak. Ya, di bidang kemarin ada kegiatan dari Dinas Perhubungan. Iya. Kita masuk juara terbaik di nasional juga, Pak. Nasional, Pak. Ya, Dinas Perhubungan nama ya. anaknya itu nama anaknya Rega. Oh, Ya, tiga. lupa saya. Bapak tadi sudah menjabarkan organisasi yang ada di sekolah kita. Kemudian juga sudah menjabarkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, yang juga sudah Bapak jelaskan apa saja prestasi yang sudah didapatkan oleh OSIS dan ekskul kita. Demikianlah podcast SMK Negeri 1 Bangkinang bincang-bincang santai bersama Bapak Fuad Saadi selaku pembina OSIS SMK Negeri 1 Bangkinang. SMK Negeri 1 Bangkinang Mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.